Mari kita lihat simbolisme Paskah. Seekor domba harus disembelih dan darahnya harus dioleskan pada tiang pintu rumah-rumah. Kristus adalah anak domba Allah yang disembelih sejak dunia dijadikan, yang darahnya ketika dioleskan ke hati kita, mampu membersihkan setiap noda yang kotor. Selamat datang di Jalan 66. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran. Hari ini kita akan membuka pasal yang ke-11 dan yang ke-12 Kitab Keluaran, di mana Firaun terus menentang perintah Musa agar membiarkan umatnya pergi. Dan Tuhan sedang bersiap untuk memberinya pukulan telak terakhir. Tema kita kali ini adalah Paskah pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Semoga Anda menikmati pelajaran ini dan Anda diberkati oleh Tuhan, dan menguatkan iman kita semakin teguh untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Saudara, kita masih ada dalam seri pembelajaran kita dari Kitab Keluaran. Dan kita tahu bahwa bangsa Ibrani diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun. Dan bersyukur ya, pada waktu yang tepat menurut waktu Tuhan, Allah membangkitkan Musa sebagai penyelamat mereka. Musa ditugaskan untuk menghadap Firaun dengan pesan, biarkanlah umatku pergi. Saudara, Firaun pada zaman Musa, kita lihat di catatan kitab suci, dia selalu mengeraskan hati dan menolak perintah Tuhan. Dan akibatnya, Tuhan memberikan 9 tulah. Kalau kita baca dari pembahasan sebelumnya, sudah 9 tulah dikirimkan sebagai peringatan. Firaun ini terlalu sombong dan dia merasa bahwa dia hebat dan selalu menolak. Dan akhirnya memberitahu Musa bahwa ia akan dibunuh jika ia kembali muncul di istana. Jadi dia makin sombong. Pokoknya kalau kamu datang lagi, tak bunuh. Kita akan baca sekarang di pasal yang ke-11. Mari kita buka Alkitab. Kita membuka Keluaran pasal 11 dimulai dari ayat yang pertama. Bagaimana, sudah siap? Puji Tuhan, sudah ya? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Saudara, ini cukup menarik ya. Orang Ibrani telah ada di Mesir itu dan menjadi katakanlah budak kurang lebih 400 tahun. Ini kerjanya mungkin gratis ya, nggak dibayar. Mereka kerja saja karena apa? Mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata orang-orang takut kepada orang Ibrani ketika ada 9 tulah yang baru saja mereka derita. Dan akibatnya mereka memberikan uang itu dengan sukarela. Karena mereka juga senang ya kalau mereka ini pergi. Cepatlah pergi, ini gara-gara mereka ini kita susah. Kalau mereka pergi, berarti kita akan kembali dipulihkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada di ayat yang keempat, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir,
maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala ternak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kami mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, sekarang saudara, dalam Keluaran 12, silahkan buka Alkitab. Kita akan membuka Keluaran 12 dan kita akan tahu satu peristiwa yang sangat istimewa yang kita kenal dengan Paskah. Mari kita mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini, yaitu bulan Nisan, akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, ambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu haruslah jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, Paskah itu dimaksudkan untuk memperingati hari ketika Allah mengambil anak sulung orang Mesir. Tetapi malaikat maut akan melewati rumah manapun yang diolesi dengan darah pada tiang pintunya sesuai dengan perintah Allah. Ini berarti ada sesuatu yang luar biasa dan kita akan membahasnya sebentar lagi ya. Ayat 14, hari ini
akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap hari. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Saudara, dalam Perjanjian Lama, roti dianggap sebagai simbol kejahatan. Karena sedikit kejahatan yang ada misalnya di tengah-tengah kumpulan gereja, itu dianggap sebagai ragi. Dan itu membuat adonan akan mengembang. Artinya dia akan memberi dampak yang sangat luas di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa. Apabila dibiarkan, itu akan membuat semakin buruk. Nah, ayat 21, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat isop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel,
Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Saudara, dengan cara lain orang Mesir dengan sukarela memberikan kepada orang Ibrani apapun yang mereka minta karena mereka takut dan ingin mereka segera pergi. Ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Ini orang Mesir dan siapapun yang pergi bersama mereka untuk menyembah Tuhan. Lagi sangat banyak ternak kambing dan lembu sapi, dan kita membayangkan sebuah kumpulan yang sangat besar. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu haruslah dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, tentu. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih karena Bapak sudah setia dalam memberikan penjelasan bagi pendengar di Jalan 66. Program pendalaman Alkitab pasal demi pasal, sehingga kita memahami makna rohani dari firman Tuhan dalam kitab suci. Baik Pak Yohanes, kita sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-11 dan yang ke-12, di mana kita mempelajari tentang Paskah pertama. Selain menjadi perayaan yang sangat penting dalam Yudaisme, Paskah juga memiliki makna bagi umat Kristen. Begitu Pak Yohanes. Kristus ditemukan di Perjanjian Lama, bukan hanya di Perjanjian Baru. Paskah sebenarnya merupakan nubuat tentang pelayanan Kristus yang akan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa
manusia dan dosa siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita lihat simbolisme Paskah, ya, seekor domba harus disembelih dan darahnya harus dioleskan pada tiang pintu rumah. Kristus adalah anak domba Allah yang disembelih sejak dunia dijadikan, yang darahnya ketika dioleskan ke hati kita mampu membersihkan setiap noda dan kotoran. Paskah juga disebut hari raya roti tidak beragi. Ya, mereka harus memanggang roti tanpa ragi yang melambangkan dosa. Sama seperti Kristus tidak berdosa, ia sempurna. Dan darah itu perlu dioleskan pada tiang pintu karena rumah yang tidak diolesi darah akan kehilangan anak sulung laki-laki mereka. Dan jika darah Kristus tidak dioleskan ya ke dalam hati kita melalui iman, kita pun akan binasa. Mereka juga makan sayur pahit ya untuk mengingatkan mereka akan penderitaan yang mereka alami di tanah Mesir, sekaligus menubuatkan penderitaan Kristus bertahun-tahun kemudian. Kita tahu bahwa bangsa Mesir telah membuat orang Ibrani itu menderita dengan perbudakan kurang lebih 400 tahun. Kini tibalah saatnya bagi mereka merdeka dari penderitaan, yaitu dengan kematian putra sulung mereka, yaitu orang Firaun, orang Mesir. Firaun yang sombong ini dianggap sebagai ilah sesembahan di Mesir kuno. Kini diperlihatkan bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Dan agar kita diselamatkan, saudara, kita juga harus merendahkan diri dan kita bertobat kepada Tuhan dan menjadi bukan siapa-siapa. Dan hanya kita percaya kepada Kristus yang telah mati bagi kita. Yesus sendiri lahir dari keturunan Yahudi, merayakan Paskah, dan disalibkan pada hari Paskah. Dan Yesus beserta murid-muridnya mengadakan upacara Paskah pada malam sebelum ia disalibkan, yang kemudian dikenal sebagai perjamuan kudus. Orang-orang Ibrani menantikan kedatangan Kristus dan hari ini ya kita diberi hak istimewa untuk menengok ke belakang dan melihat bagaimana Kristus menggenapi Paskah. Dan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, khususnya pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa siapapun yang memakan ragi apapun akan dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, ini apa maksudnya Pak Yohanes? Umumnya ya dalam Perjanjian Lama itu kata dipisahkan itu berarti hukuman mati. Namun ketika frase tersebut merujuk pada pemisahan dari jemaat, artinya lebih seperti kamu keluar dari komunitas. Itu tidak berarti kematian, itu hanya berarti kamu berada di bawah disiplin dan tidak dapat menjadi bagian dari jemaat sampai adanya pertobatan. Ya, saya tidak percaya Musa menyerukan hukuman mati di sini ya, tetapi sebuah peringatan bagi siapa saja dengan lancang melanggar perintah dan sengaja memakan ragi dalam rotinya. Allah menganggap orang itu tidak ambil bagian bersama dalam seluruh jemaat. Jadi, tampaknya bukan hanya orang Ibrani saja yang meninggalkan Mesir. Disebutkan juga ada kelompok campuran. Nah, kira-kira ada berapa orang ini? Nah, ini satu informasi yang penting ya. Siapapun, apapun latar belakang mereka, itu bisa bergabung dengan bangsa Ibrani jika mereka setuju untuk menaati perjanjian dengan Allah Israel. Rupanya kelompok campuran itu bahkan mungkin mencakup orang asing lain yang mungkin juga telah diperbudak oleh orang Mesir. Seperti yang akan kita lihat nanti dalam hukum Musa, orang asing harus diperlakukan dengan baik karena mereka tahu bagaimana rasanya menjadi orang asing di tanah Mesir. Ada berapa banyak orang asing di sana ya kira-kira ini, tapi kita nggak tahu ya. Dalam kitab Bilangan ada sensus yang dilakukan yang menghitung lebih dari 600.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi jika Anda menghitung para istri jumlahnya menjadi lebih dari 1 juta.
Dan jika Anda menghitung semua anak-anak, ya bisa menjadi lebih dari 2 juta orang yang meninggalkan Mesir. Ini kan campuran begitu ya, tidak hanya asli orang Ibrani, tetapi kan dikatakan juga ada orang-orang lain yang ikut bersama-sama dengan mereka. Tapi syaratnya mereka ini juga harus disunat, mereka harus mengikuti aturan-aturan yang terkait dengan hukum-hukum Allah. Baik, terima kasih Pak Yones. Dan apa yang harus kita katakan tentang 2 pasal yang telah kita pelajari ini? Saudara, hari ini di Keluaran 11 dan 12 ya, kita belajar tentang Paskah pertama. Perayaan ini diperintahkan oleh Allah yang melibatkan pengorbanan darah seekor domba atau kambing yang dioleskan pada tiang pintu setiap rumah. Ketika malaikat maut melewati Mesir, ia akan membunuh anak laki-laki sulung di setiap rumah yang tidak memiliki tanah darah yang dioleskan pada tiang pintu. Itu merupakan bayangan tentang kapan Putra Allah akan dikorbankan di kayu salib, dan ketika darahnya yang tercurah dioleskan di hati kita yang percaya kepadanya, Allah akan membebaskan kita dari perbudakan dosa dan akan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Dan Paskah harus dirayakan di semua generasi setelahnya sebagai perayaan untuk mengenang pembebasan Allah melalui pengorbanan yang di dalamnya ada darah. Keduanya berkaitan erat. Baik Paskah Yahudi dirayakan berdekatan dengan perayaan Minggu Kebangkitan dalam kekristenan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu saat kita melanjutkan kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.